Halo, ketemu lagi dengan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini, kemarin saya udah bahas saham Pakuwon Jati yang hari ini udah naik sen. Tapi sekali lagi, ini bukan disclaimer. Bukan untuk rekomendasi buy, sell, atau hold. Dan ingat disclaimer on, sekali lagi, lakukan risetnya kamu sebelum kamu memutuskan membeli suatu saham. Kali ini sesuai janji saya bakal bahas emiten properti di minggu ini, dan emiten properti berikutnya yang saya bahas adalah Summarecon atau SMRA. Jadi SMRA ini oke, ini dia. Shareholder profile-nya dulu ya. Jadi kepemilikannya memang dominan justru dipegang oleh publik ya. Jadi ada publik lokal dan publik foreign dengan founders and associate-nya di 35,4% si pengendalinya. Nah, ini bisa kamu lihat PT Semarop Agung itu 33% dengan ini posisi 2023, IPO price sekian. Jadi kalau kita lihat profil bisnisnya, dia jualan apa aja. Jadi ada property development, investment property, dan juga ada leisure, hospitality, and others. Jadi dia juga punya hotel, punya sekolah juga, sekolah Islam Al-Azhar. Dan tapi dominan revenue-nya datangnya dari property development dengan total land bank itu 2.137 hektar, banyak banget ya. Dengan ya seperti ini datanya. Kalau kita ngelihat lagi, kamu bisa cek juga website di sumarecon.com untuk data-data terkait dengan percentage company dan sebagainya. Kalau kita lihat dari harga sahamnya ya, dari awal IPO di 2005 sampai 2023 itu posisi penutupan hari ini di 725 itu sudah naik 503%. Lumayan. Oke, terus kita coba cek lagi data terakhir. Maksudnya dari laba kuartal 1 2023-nya juga ternyata bertumbuh. Nah, kalau saya cek dari sisi pendapatan memang sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Maksudnya masih di area 1,4 disajikan dalam rupiah. Oke, 1,4 M ini ya. Nah, sorry. Nah, dari situ terlihat laba bersihnya memang sepertinya ini malah menurun dong. Laba kotornya dibanding tahun lalu itu sebelumnya menurun, tapi yang menjadi pembeda adalah adanya di biaya keuangan. Nah, tahun lalu itu biaya keuangannya signifikan banget. Nah, sekarang itu sudah berkurang hampir 200 miliar ya. Ini 200 miliar nggak sih? Nah, seperti itu. Terus kita cari tahu biaya keuangannya itu datangnya dari mana, kenapa kok bisa menurun. Jadi kamu biasanya sih ini penyebabnya dari utang yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tinggal di search aja biaya keuangan, nanti dia bakal muncul detailnya. Sorry, kelihatan. Oke, nah ini dia. Biaya keuangan dan penghasilan beban operasi lain itu jadi ada beban bunga yang besar, yang signifikan menurun adalah bunga dari pendapatan kontrak yang turun hampir setengahnya dari tahun sebelumnya. Oke, sekarang kita ngelihat proyeksinya ya, karena kan harga sahamnya all time high-nya sebenarnya di angka 1.800-an di tahun 2015 dan sejak itu nggak pernah menyentuh itu lagi. Bayangin kalau kamu beli di 2015 itu sudah 8 tahun nggak kemana-mana, harga sahamnya malah turun. Proyeksi laba bersihnya si SMRA sendiri berdasarkan data yang saya dapat di investasi.kontan.co.id penjualan diprediksi dapat naik 1,1%. Oke. Dan dari laba bersihnya diperkirakan ini dia. Uh, Laba bersih SMRA berpotensi naik 19,9%, jadi 611 miliar dengan margin bersih 9,7%. Tapi kalau kita lihat artikel di posisi Januari, sebenarnya dari Presiden Direktur Summarecon mengatakan target kinerja keuangan di 2023 pertumbuhan dari sisi top line maupun bottom line sekitar 10% saja. Kalau kamu lihat juga land bank-nya itu yang banyak itu ada di mana, kamu bisa cek di website ini, tinggal googling aja, land bank terbesar di Indonesia itu memang bukan Summarecon ya, nomor satunya BSDE, Bumi Serpong Damai. Nah, kalau berdasarkan laba bersih lagi ya, ini dengan asumsi, ini kan per kuartal ya, saya kumpulin data per kuartal, dari proyeksi saya buat dengan standar deviasi price earning-nya 1 tahun di angka 19 rata-rata, maka dapat angka 855 nih sebagai target price-nya. Dengan asumsi average growth-nya, labanya di 14,19%. Ini secara price earning, tapi secara price book value
dengan asumsi PBV 3 tahun rata-rata di angka 1,43 dan dia itu bakal tumbuh di 11% aja book value-nya, maka 916. Dan pendapat yang lain seperti biasa kita coba lihat di analisis di Stockbit, kamu bisa lihat di situ ada proyeksinya di 812, targetnya dengan target laba bersih mencapai 745 miliar. Sedangkan di Simply Wall Street, valuation-nya dianggap sebenarnya dibilang murah banget juga enggak, dibilang mahal banget juga enggak gitu ya. Jadinya kalau saya ngelihat dari data dari Simply Wall Street ya. Jadi kamu bisa lihat dibandingin peers-nya, dia udah 16,2 kali price earning-nya. Kemudian dibanding industrinya juga dia balance di tengah-tengah, sudah pas, tidak mahal, tidak murah. Nah, cuma ini agak bingung kenapa dia fair price earning-nya dianggap 8,7 ya. Nah, target price-nya di angka 833. Kemudian forecast-nya kalau kamu di sini bisa terlihat bertumbuh ya. Laba bersihnya, nah EPS-nya ini. Ini EPS-nya based on 1 Juni malah diproyeksikan 38 ya. Turun malah proyeksinya. Cuman ini kan dia ada 3 skenario gitu ya. Kamu bisa lihat sini 1, 2, 3. Nah, ada 5 analisa yang mengcover. Cuman menurut saya sih dengan melihat kinerjanya seharusnya bertumbuh ya, bukan yang menurun. Oke, dari sisi ownership sendiri, memang balik ke sini ya, general public-nya yang dominan. Jadi ada mungkin kamu tipikal investor yang kurang suka general public-nya yang malah jadi dominan. Tapi ya balik lagi ke kamu ya, dicek lagi. Misalnya ini ternyata pengendalinya PT Semarap Agung ini kan hanya 33% nih. Tapi kan PT Semarap Agung ini ada juga ini Ibu Liliawati Raharjo. Ini berarti kan dia bagian dari manajemennya ya, board of director-nya. Dan tapi ada juga aset manajemen besar seperti Vanguard, BlackRock, dan North Bank Investment Management. Oke. Terus kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya melihat dari target laba dan sebagainya, dan seperti halnya kemarin saya bahas tentang Pakuan yang tren secara makronya kan sebenarnya kalau suku bunga acuan turun harusnya ada potensi kenaikan ya. Apalagi land bank-nya si Sumarekon ini kan tergolong besar ya, mencapai 2.000 hektar. Kalau kita lihat dia ini juga kan recurring income-nya, artinya dia kan tidak hanya jual lahan juga, dia juga punya recurring income dari sisi hospitality dan seperti ini ya, mulai dari hotel dia punya, sekolah dia juga punya, kemudian pengembangannya ini juga sebenarnya dia detail banget bahas di presentation company-nya. Tapi saya tidak bakal bahas itu secara detail karena terlalu teknis. Yang jelas ini terlihat secara keseluruhan proyek-proyeknya dia seperti apa, rencana ke depan seperti apa, dan dia juga menyasar kota-kota yang dianggap memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, tapi dengan jumlah pendapatan per kapita yang tergolong tinggi juga. Jadi sepertinya dia emang lebih nyasar sektor-sektor kategori konsumen yang agak middle ke atas. Seperti itu. Itu dari Sumarekon analisanya. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa untuk masukannya, kira-kira saham apa aja yang bisa dibahas atau video seperti apa yang ingin kamu tampilkan yang ingin agar tampil di Pintar Saham seperti apa gitu ya. Tolong masukannya. Jangan lupa like dan subscribe karena kelanjutan dari channel ini akan tergantung dari like dan subscribe-nya kamu. Oke, itu aja dari saya. Thank you, sehat dan cuan selalu buat kamu.